Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Aulia dengan NIM 202121202501. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari program studi Bisnis Digital. Pada hari ini saya akan mempraktikkan simulasi video mengajar mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Bagja Sulpeni SSMPD. Nah, pada materi hari ini yang akan saya bawakan yaitu mengenai inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif. Nah, untuk materi ini saya akan ajarkan kepada anak SMK dengan jurusan bisnis digital. Di sini saya akan langsung aja mengajarkan materi tersebut, yaitu yang berisikan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif, yang mana masih berkesinambungan dengan program studi saya, yaitu bisnis digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Anak-anak, selama liburan kemarin kalian kemana aja, di rumah atau jalan-jalan keluar? Kalau aku sih di rumah aja, karena aku pemabuk, mabuk darat, mabuk semuanya. Jadi gampang mabuk, jadi aku di rumah aja. Kalau Sofi kemana, Sofi? Kalau aku jalan-jalan dong Ibu, seru walaupun macet. Oh iya, nggak apa-apa, mau itu di rumah, mau jalan-jalan, yang penting kalian happy dan menikmati waktu libur kalian ya. Oke, sebelumnya Ibu minta maaf karena nggak bisa hadir ke sekolah, jadi kita hari ini pembelajarannya via Zoom ya, nggak bakalan lama. Pada hari ini materinya yaitu mengenai inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya nih, Ibu mau tanya ke kalian, di semester pertama, di semester itu kita udah pernah belajar mengenai materi ekonomi kreatif. Nah, sekarang Ibu ulas kembali nih, ada yang ingat ekonomi kreatif itu apa? Aku ingat Bu. Iya, baik, Sok Erlanda. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis inovasi dan kreativitas. Nah, betul. Jadi ekonomi kreatif itu suatu konsep yang merealisasikan inovasi dan kreativitas. Nah, berbicara soal inovasi dan kreativitas, nih kita langsung masuk ya ke materi. Sebentar Ibu share screen dulu. Nah, udah kelihatan belum materinya? Ya. Ya, oke. Baik ya, kita langsung lanjut aja. Apa itu inovasi? Jadi, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru atau pembaruan. Nah, biasanya dalam usaha itu, inovasi itu wajib untuk ada setiap tahunnya gitu. Oke, lanjut ya anak-anak. Yang kedua yaitu ada 3 fondasi utama inovasi. Yang pertama yaitu kreativitas individu dan kelompok, di mana kreativitas individu dan kelompok itu wajib dalam pekerjaan gitu ya, untuk saling melengkapi. Terus yang kedua itu ada keterampilan dan keahlian teknis. Nah, biasanya pelaku usaha itu bakal menarik orang yang memiliki keterampilan atau keahlian teknis terlebih dahulu gitu. Kan kebanyakan di dalam pekerjaan itu sekarang dibutuhkan yang sudah berpengalaman. Nah, nanti setelah kalian lulus sekolah pun akan seperti itu gitu. Selanjutnya ada ekosistem dan infrastruktur. Ekosistem sendiri itu untuk keberlanjutan si usaha tersebut, dan infrastruktur itu untuk saling melengkapinya. Lanjut kita ke jenis-jenis inovasi dalam ekonomi kreatif. Nah, di ekonomi kreatif itu inovasi ada 5 jenis. Yang pertama itu ada inovasi produk, yang mana itu adalah menciptakan produk baru atau memperbaharui produk yang sudah ada. Terus yang kedua itu ada inovasi sosial. Inovasi sosial itu yaitu menggunakan kreativitas untuk memecahkan masalah sosial dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.
Nah, yang ketiga itu ada inovasi proses, di mana ini itu mengembangkan cara baru dan menciptakan, memproduksi, atau mendistribusikan karya kreatif. Terus selanjutnya ada inovasi teknologi, yang dimana ini mengadopsi dan mengembangkan teknologi untuk memperluas kemungkinan kreatif serta meningkatkan pengalaman konsumen karya kreatif. Terus selanjutnya itu ada inovasi model bisnis. Nah, biasanya inovasi model bisnis itu untuk merancang ulang cara pelaku kreatif menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai dari karya mereka gitu. Sekarang kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada pengertian kreativitas. Nah, tadi kan kita udah berbicara soal inovasi. Nah, sekarang kita lanjut ke kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai. Nah, kreativitas tersebut itu biasanya muncul dari ide-ide gagasan, baik itu individu maupun bareng-bareng. Selanjutnya itu ada 3 konsep utama kreativitas ekonomi. Yang pertama itu kreativitas ekonomi menyangkut proses menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Nah, biasanya nih ada pelaku UMKM yang tiba-tiba punya ide brilian untuk menghasilkan produk baru. Nah, sebelum dipasarkan, dia harus uji coba terlebih dahulu sehingga produk tersebut bisa menjadi peluang baru untuk usahanya. Selanjutnya itu ada kreativitas ekonomi, merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Nah, kreativitas ekonomi ini biasanya yaitu kita mengkolaborasikan dalam menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru gitu. Kayak makanan itu kan bisa dikolaborasikan dengan produk lain sehingga bisa menarik konsumen. Selanjutnya ada kreativitas ekonomi merupakan penggunaan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih sederhana atau lebih baik. Nah, biasanya yang poin ketiga ini menciptakan sesuatu yang sederhana tersebut itu biasanya dari pemikiran kita. Itu tuh bisa mengkolaborasikan produk atau usaha yang kita buat menjadi lebih sederhana namun lebih diingat oleh konsumen gitu. Selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis kreativitas. Nah, di sini yang pertama ada kreativitas ilmu pengetahuan, yaitu menyangkut keingintahuan dan keinginan untuk melakukan penelitian. Nah, biasanya sebelum kita mempunyai produk, kita tuh ingin tahu nih, produk ini tuh peluang pasarnya seperti apa dan juga bagaimana untuk pemasarannya gitu. Terus selanjutnya ada kreativitas ekonomi atau ekonomi creativity, merupakan proses dinamis yang mengarah pada inovasi teknologi, bisnis, pemasaran, dan usaha lainnya untuk meraih keunggulan bersaing dalam ekonomi. Nah, biasanya kreativitas ekonomi ini merupakan proses di mana teknologi itu menyatu dalam usaha kita gitu. Selanjutnya itu ada kreativitas budaya atau cultural creativity, adalah kreativitas dalam bentuk seni budaya seperti kesenian, film, artistik, dan seni lainnya. Industri kreatif seperti perfilman kayak gitu. Nah, biasanya dalam dalam kreativitas budaya ini kita itu akan mempelajari seluk-beluk kebudayaan. Terus sebelum kita naikin film, ya kita tuh harus cari tahu bagaimana sih ini tuh berkembang dan bagaimana ini menjadi suatu mitos atau fakta di balik masyarakat gitu. Kita lanjut ya. Lanjut ada tantangan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif. Nah, biasanya karena ekonomi kreatif itu adalah ekonomi baru yang berbasis teknologi juga dan hasil pemikiran ide-ide baru. Di sini ada beberapa tantangannya. Yang pertama yaitu ada akses modal terbatas, perlindungan hak masih lemah, terus juga ada kesenjangan keterampilan antara pendidikan formal dan kebutuhan industri, ada juga persaingan global dan kurangnya koneksi antar pelaku gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke peran inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu menciptakan nilai tambah. Nah, dari hasil inovasi dan kreativitas itu biasanya akan lahirlah produk baru yang dimana kita akan memberikan nilai tambah atau penghasilan baru untuk para UMKM atau pegawai gitu. Yang kedua yaitu memicu
kompetisi, yang mana ini bakal ketatnya persaingan antar bisnis atau usaha gitu. Terus selanjutnya ada adaptasi tren. Biasanya nih ada tren-tren yang mulai viral gitu kan, kayak usaha-usaha restoran atau makanan, tapi tidak dibudayakan atau mana tidak dipertahankan gitu, hanya viral sementara, setelah itu hilang. Namun harusnya adaptasi tren ini bisa terus berkelanjutan untuk keberlangsungan usaha tersebut. Selanjutnya ada pemanfaatan kekayaan intelektual. Nah, pemanfaatan kekayaan intelektual ini sendiri yaitu untuk melindungi bisnis kita supaya bisa terus berlanjut gitu ya teman-teman, supaya kita itu nggak stuck di satu usaha, tapi harusnya itu kita stuck dan sejalan dengan teknologi yang sekarang ada. Selanjutnya itu ada sektor inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif. Nah, di sini sektornya itu lumayan banyak ya dari ekonomi kreatif, teman-teman. Jadi bisa langsung nanti aja share atau misalnya di searching di Google. Di sini Ibu bakalan ngasih cuman beberapa aja. Yang pertama itu ada periklanan, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga itu ada kerajinan, yang keempat ada desain komunikasi visual, yang kelima itu ada seni rupa, dan yang keenam itu ada fashion. Nah, selain itu ada beberapa sektor inovasi dan kreativitas dalam ekonomi kreatif kayak perfilman, kuliner, dan masih banyak lagi. Di sini itu sektor-sektor ini yaitu melingkup ekonomi kreatif baru di Indonesia yang saat ini sedang berkembang. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kesimpulan nih. Kita kan tadi udah mempelajari mengenai materi inovasi dan kreativitas. Jadi sini kita akan lanjut ke kesimpulan ya. Kreativitas adalah sumber daya yang tidak akan habis, di mana kreativitas itu hasil pemikiran sendiri dan itu ide kita dan gagasan kita sendiri. Dikatakan tidak akan habis karena itu hasil pemikiran sendiri gitu. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi dan kreativitas bukan lagi keunggulan, melainkan tambahan kebutuhan untuk bertahan dan berkembang. Begitu anak-anak. Mungkin itu aja ya dari Ibu materi hari ini, dikarenakan waktunya tidak banyak. Sebelum Ibu tutup, dari anak-anak apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh silahkan Sofia. Kan ekonomi kreatif itu ide dan gagasannya hasil pemikiran sendiri ya. Iya. Kayak membuat inovasi baru dalam bisnis atau membuat kreativitas kembali. Nah, untuk supaya hal tersebut tidak diambil orang lain atau diakui orang lain, hasil pemikiran kita itu bagaimana ya, Bu? Oke, sangat bagus sekali ya pertanyaannya Sofia, itu cukup kritis. Jadi biasanya nih, Ibu izin jawab ya. Jadi biasanya hasil inovasi dan kreativitas atau pemikiran kita sendiri itu, pelaku usaha bakal mendaftarkan usahanya tersebut ke HAKI. HAKI itu adalah hak kekayaan intelektual, di mana hak ini adalah hak eksklusif, di mana usaha itu telah sah secara hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, perannya HAKI ini supaya karya kita, hasil pemikiran kita, gagasan kita itu tidak dicuri atau ditiru oleh para pelaku usaha lainnya. Dalam HAKI tersebut itu ada undang-undangnya ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu tentang hak cipta. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Terus yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, di mana HAKI ini sangat sensitif ya, sangat berperan penting untuk keberlangsungan usaha kita gitu. Sebelum itu gimana Sofia, apakah ada yang mau tanyakan lagi? Ya, ada Ibu. Erlanda gimana, mau ditanyakan lagi? Ada Ibu, ada. Hubungannya ekonomi kreatif dengan ekonomi digital itu apa ya, Bu? Maaf kalau melenceng dari materi yang Ibu sampaikan. Oke, sangat keren sekali ya pertanyaannya. Jadi hubungannya inovasi dan kreativitas dalam
ekonomi kreatif yang berhubungan dengan bisnis digital itu sangat berhubungan ya, karena biasanya ekonomi kreatif itu digerakkan oleh inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk bernilai, sedangkan bisnis digital itu adalah sarana utamanya dalam pemasaran produk tersebut gitu. Nah, secara singkatnya biasanya gini nih, bisnis digital itu bisa dikatakan mesinnya, sedangkan ekonomi kreatif itu sebagai industrinya, dan inovasi dan kreativitas itu sebagai bahannya. Jadi dalam mesin itu pasti ada industrinya dulu, terus lanjut ada bahannya, baru si mesin tersebut bisa jalan dan industri tersebut bisa jalan sesuai dengan rencananya gitu. Baik teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, kalau Tidak ada, nggak ada, Ibu. oke siap. Kalau nggak ada, karena materi hari ini cukup singkat dan jadwalnya juga nggak banyak ya, jadi Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada tugas ya, mohon untuk dicatat terlebih dahulu. Nah, tugasnya itu Oke. di rumah kalian membuat proposal tentang usaha ekonomi kreatif, baik itu yang sudah ada maupun belum. Untuk jumlah halamannya itu bebas ya, di print dan dijilid, dikumpulkan hari Jumat ke ruangan Ibu. Apakah dapat dimengerti? Baik, dimengerti, Bu. Oke, Oke, Bu. siap. Untuk ini PPT-nya nanti akan Ibu share di grup ya. Kalian tolong pelajari dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan, dan untuk nanti tugasnya bisa langsung dikumpulkan aja ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Ibu. Iya, dadah. Terima kasih.